Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-41. Lurah prajurit Gajah segera menggeleng keras sambil menguasai diri. Kalau boleh, kata Lurah prajurit Gajah segera, aku sangat ingin memperoleh kesempatan seperti yang sekarang kau dapat. Ucapan itu disambut kuda Swabaya dengan tawa. Asal memperoleh pangkat senopati, kuda Swabaya mendekati sahabatnya itu tidak mengganggu. Gajah segera ternyata menggeleng. Bukan untuk mendapat pangkat senopati, jawabnya. Aku ingin mendapat pangkat Tumenggung. Kuda Swabaya tertawa terkekeh. Tumenggung Haryo Pincang? Letupnya. Gajah segera ternyata tidak mampu menguasai diri. Pertemuan itu ternyata sangat menyentuh kedalaman hati nuraninya. Gajah segera tidak mampu mencegah setetes air mata yang bergulir di pipi. Kuda Swabaya memberi pelukan yang hangat ketika Lurah prajurit Gajah segera mengulurkan tangan mengajak berjabat tangan. Untuk beberapa saat lamanya, kedua sahabat itu kehilangan mulut. Kau akan kemana? Tanya Gajah segera. Senopati kuda Swabaya mengedarkan pandang matanya. Di Gapura bangsal kesatrian pasukan khusus Bayangkara, beberapa orang prajurit memperhatikannya. Aku harus melapor kepulanganku kepada pasukan Gagak Bongol. Sekaligus, aku merasa ragu apa yang harus aku lakukan. Balas kuda Swabaya. Gajah segera memandang sahabatnya tanpa berkedip. Ayo, aku temani kau menghadap paman pasukan Gagak Bongol. Silakan berangkat lebih dulu. Aku akan menyusul dengan berkuda. Ucap Gajah segera. Dibantu Gajah segera dan Kusir Dokar, senopati kuda Swabaya kembali naik ke kereta kuda. Kuda Swabaya melambaikan tangan sejalan dengan kereta kuda yang kembali bergerak. Gila, letup Lurah prajurit Gajah segera. Senopati kuda Swabaya tidak bisa menebak apa yang ada di benak Pasangguan Gagak Bongol ketika memperhatikan dirinya dengan cermat dari kepala hingga ke ujung kaki. Perhatian Pasangguan Gagak Bongol cukup lama terhenti di bagian kaki. Kuda Swabaya membiarkan apa yang dilakukan Pasangguan Gagak Bongol itu cukup lama. Di sebelahnya Gajah segera yang menemaninya tidak berbicara apapun. Kau sudah pulang dan bertemu ayah ibumu? Tanya Bongol. Senopati kuda Swabaya menggeleng. Aku sudah pulang dan sudah berada di depan rumahku, jawab Swabaya. Akan tetapi aku tak sanggup membayangkan bagaimana ibuku akan amat terpukul melihat keadaanku. Dulu aku berharap akan memiliki kenang-kenangan berupa sebuah jejak luka melintang. Dengan demikian ayahku tidak akan meragukanku lagi. Aku memang pantas menyandang pangkat senopati. Namun, yang aku peroleh kebablasan. Bukan jejak luka melintang di dada yang kudapat, malah kakiku yang buntung. Dengan demikian, pangkat senopati tak layak lagi untukku. Seharusnya aku sekarang seorang pasangguhan. Gagak Bongol yang membeku terhenyak, sontak mulutnya terbuka. Namun Gagak Bongol tidak membiarkan dirinya tertawa terlalu panjang. Kau benar, kata Pasangguan Gagak Bongol. Dengan pengabdianmu yang luar biasa pada negaramu, kau pantas menjadi seorang pasangguhan. Di sebelah senopati kuda Swabaya, Gajah segera sama sekali tidak mengeluarkan ucapan apapun. Jadi, kau belum bertemu ayah ibumu? Tambah Gagak Bongol. Kuda Swabaya menggeleng. Aku belum bertemu ayah paman. Balas kuda Swabaya. Aku belum bertemu ibuku, belum bertemu Dyah Pertiwi. Pasangguhan Gagak Bongol menempatkan diri lebih dekat, matanya empat tajam. Juga belum bertemu dengan Prabasiwi. Kuda Swabaya menggeleng. Tidak dan jangan, balas kuda Swabaya.
Aku bukan lagi orang yang pantas untuk dibanggakan. Aku hanya lelaki cacat yang tidak bisa pergi kemanapun tanpa tongkat penyangga pundak ini. Aku tidak ingin bertemu dengan Prabasiwi, dan aku berharap ia segera mendapatkan suami yang lebih baik dariku. Selanjutnya, aku mengajukan permohonan mengundurkan diri dari keprajuritan. Terkejut Gajah Segara mendengar ucapan sahabatnya itu. Pasangguan Gagak Bongol menyimak ucapan itu. Ia amat memahami pergolakan macam apa yang terjadi di dada anak Prandabasu itu. Senopati Kuda Swabaya telah kehilangan sebelah kakinya. Siapapun yang dengan mendadak mengalami cacat akan terpukul. Pasangguan Gagak Bongol teringat kepada seorang prajurit bekas anak buahnya yang mengalami nasib buruk. Di medan pertempuran, ia kehilangan kedua matanya. Prajurit itu mengalami kesulitan menerima keadaannya, tak bisa menerima kenyataan prajurit itu menjadi gila. Pertimbangan mana yang kau gunakan untuk mundur dari keprajuritan? Tanya Gagak Bongol. Kuda Swabaya tidak segera menjawab. Kau mengira dengan keadaanmu seperti ini, kau tak berguna lagi? Kejar Gagak Bongol. Senopati Kuda Swabaya tertawa. Apa yang bisa dilakukan prajurit cacat seperti diriku? Menghadapi anak kecil pun, kini aku tak mampu. Balas Swabaya. Pasangguan Gagak Bongol berdiri. Majapahit bukanlah negara yang tak tahu balas budi, kata Gagak Bongol. Jangan kau pikir dengan keadaanmu yang seperti ini, kau tidak bisa melakukan apa-apa. Juga jangan pernah membandingkan dirimu seperti yang kubilang. Menghadapi anak kecil pun, kau tidak mampu. Medan pengabdian seorang prajurit bukan hanya dari ototnya, melainkan juga dari kemampuan otaknya. Aku menolak permintaan itu. Selanjutnya, aku akan memberikan medan pengabdian jenis lain yang sesuai dengan keadaanmu. Jangan kau pikir bobot pengabdianmu berderajat lebih rendah dari mereka yang turun langsung ke medan pertempuran. Sebagai pemikir dan membuat keputusan, kedudukanmu justru bisa lebih tinggi. Senopati Kuda Swabaya menggeleng lemah. Akan tetapi Pasangguan Gagak Bongol punya bantahan yang tegas. Jangan sekali-kali kau menganggap hidupmu berakhir, Senopati Kuda Swabaya. Kalau kau berpendapat seperti itu sama halnya kau mati, kata Gagak Bongol. Lurah prajurit Gajah Segara mengangguk mantap, membenarkan apa yang dikatakan Pasangguan Gagak Bongol. Selanjutnya, kata Gagak Bongol, kuusir kau pulang sekarang juga. Orang yang pertama kali harus kau temui setelah menempuh medan perjuangan seperti yang baru kau lakukan adalah orang tuamu. Menghadaplah mereka dengan tegar, sujud dan cium kaki ibumu. Lakukan hal yang sama dengan ayahmu. Kuda Swabaya tak mampu mencegah matanya berkaca-kaca. Prajurit tidak boleh menangis, bentak Pasangguan Gagak Bongol. Senopati Kuda Swabaya mengangguk sigap. Keteguhan hatinya telah cukup untuk membendung keinginan untuk menangis. Senopati Kuda Swabaya yang kehilangan kaki dan bekas lukanya belum mengering itu tertatih-tatih berdiri. Antar Kuda Swabaya pulang menggunakan kereta kudaku, perintah Gagak Bongol kepada Gajah Segara. Sigap Gajah Segara menerjemahkan perintah itu. Gajah Segara bergegas menuju kandang kuda dan menyiapkan kereta. Bagaikan berada di rumah sendiri, lurah prajurit Gajah Segara mempersiapkan semua yang diperlukan tanpa harus meminta petunjuk dari tuan rumah. Tak berapa lama kemudian kereta kuda itu telah siap. Waktu adalah sesuatu yang bernilai tidak pasti. Bagi orang yang sedang menunggu dan tidak sabar, waktu akan terasa bergerak sangat lambat. Sebaliknya bagi orang yang harus menjalani hukuman mati, waktu bergerak terlalu cepat. Pun saat seseorang sedang kasmaran dan berada di sebelah orang yang menarik hatinya, waktu berlalu cepat sekali. Jika pagi tiba-tiba saja siang datang, jika sore tiba-tiba malam telah datang. Bagi Nyai Dyah Menur, waktu berjalan terlalu lambat, bahkan tanpa kepastian, khususnya dikaitkan dengan kepergian Kuda Swabaya. Setahun waktu telah berlalu, tetapi Kuda Swabaya belum juga ada kabar beritanya. Sebagai seorang ibu yang melahirkannya,
Nyai Dyah Menur selalu terganggu pertanyaan yang bagai tak pernah ada jawabnya. Sedang apa kuda Swabaya? Di mana ia berada? Bagaimana keadaannya? 3 pertanyaan itu selalu mengganggu, menyebabkan Nyai Dyah Menur sering melamun. Saat yang paling menyiksa baginya adalah ketika hujan turun dan petir tersambung. Saat semacam itulah Dyah Menur sering teratapan. Kilat muncrat yang disusul ledakan gemuruh dari udara yang terbelah selalu mengiring ingatan Dyah Menur kepada anaknya. Bradabashu tahu persis apa yang menyebabkan istrinya gelisah. Dalam hal menyayangi kuda Swabaya, Bradabashu sama sekali tak melihat kuda Swabaya bukan anak kandungnya. Apalagi Bradabashu membangun rumah tangganya dengan Dyah Menur sejak kuda Swabaya masih bayi. Kuda Swabaya sama sekali tidak tahu Bradabashu bukanlah ayah kandungnya. Sedangkan Dyah Pertiwi yang pernah terguncang oleh kehilangan sang prajaka tak berharap hal itu terulang lagi. Setiap hari yang dilakukannya adalah menandai waktu yang bergulir dengan cara mencoretkan arang di dinding kamarnya. Dengan demikian Dyah Pertiwi tahu dengan tepat telah berapa hari kakaknya pergi. Hari itu adalah hari yang terang. Beberapa hari sebelumnya, langit lebih banyak mendung. Dyah Pertiwi menyentuh pundak ibunya yang sedang melamun. Dyah Menur menoleh. "Ada apa?" tanya Dyah Menur. "Masa apa hari ini?" tanya Pertiwi. Dyah Menur berpikir sejenak. "Ban apa yang ada?" balasnya. "Ada rebung, tempe buatanku sudah jadi, terus ada kacang panjang, ada beberapa butir kelapa. Semua bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, gula aren, cabai hingga daun salam ada." Dyah Menur mengangguk. "Masalah sayur lodeh kesukaan kakakmu. Semalam ibu bermimpi baik kakakmu pulang," jawab Dyah Menur. Dyah Pertiwi bergegas lari ke dapur, namun Dyah Pertiwi membatalkan niatnya. Suara kereta kuda dari kejauhan menggoda rasa ingin tahunya. Bradabashu yang sedang sibuk di ingkrak yang dibuatnya mendongak berdebar-debar Dyah Menur yang tiba-tiba disergap sebuah dugaan. Dyah Menur berdiri mendampingi suaminya. Bradabashu yang kini bertubuh kurus memegang lengan istrinya sambil menempatkan diri menunggu siapa yang datang. "Aneh," letup Dyah Pertiwi. Bradabashu segera mengerutkan dahi. "Apa yang aneh?" bisik Dyah Menur. "Yang menjadi kusir Kakang Gajah Segara," jelas Pertiwi. Gemetar Dyah Menur memandang siapa 2 orang yang berada dalam kereta kuda. Dyah Pertiwi benar yang menempatkan diri menjadi kusir adalah lurah prajurit Gajah Segara, sedangkan orang yang duduk di belakangnya meski rambutnya terurai awut-awutan sebagai seorang ibu, Dyah Menur masih bisa mengenalinya. "Ternyata benar," bisik perempuan itu. Gugup Dyah Menur, perempuan itu lunglai. Kehilangan sebagian tenaganya, Bradabashu segera menyangga tubuh istrinya. "Kakang kuda Swabaya!" Dyah Pertiwi tak kuasa untuk tidak berteriak. Dyah Pertiwi berlari menyongsong kereta kuda yang membelok ke halaman rumahnya. Akan tetapi Dyah Pertiwi terbungkam mulutnya oleh pemandangan yang tidak ia mengerti. Untuk sejenak ia sulit memahami melihat apa yang dilakukan kakaknya. Untuk turun dari kereta kuda, kuda Swabaya harus dibantu Gajah Segara, harus tertatih-tatih dan mengalami kesulitan. Padahal apa susahnya turun dari kuda? Akhirnya Dyah Pertiwi paham betul, amat paham terhadap perubahan macam apa yang terjadi pada kakaknya. Di tempatnya berdiri dengan kaki nyaris goyah dalam menyangga tubuhnya, Dyah Menur merasakan hantaman yang jauh lebih terlipat. Perempuan itu mendadak merasa ada ribuan kunang-kunang yang berterbangan di kepalanya. Dyah Menur tergulai nyaris kehilangan kesadarannya. Akan tetapi Bradabashu masih punya kekuatan cukup untuk menyangga. Senopati kuda Swabaya telah berdiri utuh di atas sebelah kakinya dan sebelah lagi adalah tongkat kayu penyangga ketiaknya. Dengan senyum dibuat sumringah,
Kuda Swabaya berjalan mendekati ayah dan ibunya. Makin terbelalak adiknya yang benar-benar terkejut. Terhuyung-huyung dan nyaris terjatuh, Pertiwi melihat penampilan kakaknya. Beruntung dia Pertiwi karena Gajah Segara tangkas mendatanginya dan menangkap tubuhnya. Dia Pertiwi yang nyaris pingsan itu membelalakkan mata dalam upaya bertahan jangan sampai pingsan. Ia harus bisa mengikuti bagaimana sikap ayah dan ibunya. Seketika layu tubuh dia menur, amat lunglai seolah amblong isi dadanya. Kuda Swabaya yang akhirnya tinggal sejengkal di hadapan ayah dan ibunya berusaha untuk bersimpuh. Namun ternyata yang sekedar bersimpuh itu bukan pekerjaan yang gampang. Senopati Kuda Swabaya bersikeras melakukan itu meski ayahnya melarang. Kuda Swabaya sadar betul bahwa kedua orang di depannya adalah ayah dan ibunya, sang pengukir jiwa dan raganya yang harus dianggapnya sebagai penjelmaan Hyang Widi di bumi. Kuda Swabaya yang berhasil bersimpuh beringsut mendekat dan memeluk lututnya. Lurah prajurit Gajah Sagara yang tak ingin hatinya ikut berantakan memandang tontonan itu pilih membuang wajah. "Baktiku ayah, baktiku ibu," parau suara Senopati Kuda Swabaya. Pradabasu benar-benar tak tahu bagaimana cara menjawab ucapan anaknya. Dia Menur pun tidak bisa berbicara apa-apa. Nyai Dia Menur meraih kepala anaknya, menggerayangi rambutnya yang panjang tergerai. Nyai Dia Menur meronta dari pegangan suaminya agar bisa berjongkok, agar dengan leluasa bisa melihat keadaan anaknya. "Maafkan aku ibu," kata Senopati Kuda Swabaya nyaris tak terdengar. Nyai Dia Menur mengangguk dan memberikan pelukan hangat dari tubuhnya yang kurus dan rapuh. Meski tidak terdengar sedu-sedan, Senopati Kuda Swabaya tidak mampu bertahan untuk tidak menangis. Air matanya membasahi pipinya. Pradabasu nyaris tidak mampu menguasai diri, tidak tahu mana yang harus dipilih antara berteriak sekeras-kerasnya atau membungkam mulut serapat-rapatnya. "Ayah," ucap Senopati Kuda Swabaya dengan suara bergetar. Pradabasu menggenggam lengan Kuda Swabaya. "Bagaimana ayah?" ucap Kuda Swabaya. "Bagaimana menurut ayah? Apakah aku sekarang masih belum pantas menyandang pangkatku? Aku belum pantas menyandang pangkat Senopati?" Mulut Pradabasu yang terbungkam itu makin terkatuk. Sungguh Pradabasu tak tahu lagi bagaimana membalas pertanyaan itu. Dengan jawaban yang tangkas dan bernas sebagaimana selama ini sering ia lakukan,